ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ra'unatin nufus. Ciri-ciri orang yang jiwanya kacau, ru'unatin nufus. Kita ini kacau apa enggak nih? Kalau tadi ciri-ciri orang tidak kenal Allah, sekarang nafsiyah, sisi basyariah, sisi manusiawi kita kacau atau normal? Apa ciri-cirinya? Ihalatul a'mal inda wujudil faragh. Menunda-nunda amal soleh sedangkan ada waktu luang. Mohon maaf, selama COVID ini banyak waktu luang atau tidak? Banyak ya? Banyak kerja dari rumah atau kerja di mana? Kita kalau kerja di kantor itu harus kena macet dulu ya. Pulang macet lagi. Ini enggak, Pak. Capeknya udah hilang. Lalu dulu kita ngomong, nanti kalau saya pensiun, kalau liburan saya mau tahajud deh, mau khataman Quran. Mana tuh? Cita-citanya dulu tuh mana gitu. Jangan diundur lagi, Pak. Mumpung COVID masih ada, coba deh buat sholat sunnah jamaah di rumahnya ya, hidupkan sholat tasbih di rumahnya. Sudah tahu cara sholat tasbih ya? Tanya ke guru-guru kita atau imam kita nanti, apa cara sholat tasbih? Itu sholat betul-betul berkah sekali. Oh Ustadz, kata orang itu bid'ah. Loh, bid'ah dengan hadis dhaif beda. Dalam hadis Ibnu Majah dan hadis Abu Daud disebutkan bahwa sholat tasbih itu sahih. Yang dhaif itu riwayat Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam. Betul, riwayat sholat tasbih yang disampaikan oleh At-Tabarani hadis dhaif. Tapi yang riwayat Imam Ibnu Majah hadisnya sahih. Maka silahkan diamalkan, Pak. Nggak sanggup tiap hari sekali seminggu, nggak sekali sebulan, kalau nggak sekali seumur hidup. Itu sedekahnya badan itu, sholat tasbih itu. Karena bacaannya ya kalau dikumpulkan ya 300-an, itu sama dengan semua sendi kita. Sendi kita semuanya 300-an, 360-an lah. Coba nanti pulang ke rumah, beri cahaya lampu rumahnya dengan cahaya tasbih. Kalau Bapak dibukakan mata kolbunya, mata batinnya, itu kelihatan, Pak. Cahaya itu naik ke atas itu. Cuma kita kan nggak lihat. Ini masjid ini setiap saat, setiap kali 5 waktu, itu malaikat-malaikat mulai cahaya naik. Cuma ada ya cahayanya redup di tengah jalan. Mungkin lagi ria orangnya, atau lagi kesel imamnya kunut gitu ya. Atau ada merasa dirinya lebih benar dari yang di samping, itu nggak naik ke atas, sama sekali nggak naik. Cuma kita kan nggak dikasih lihat, tapi Bapak Ibu dikasih rasa. Habis assalamualaikum perasaannya nyaman atau perasaannya gelisah. Kalau gelisah sholatnya habis dilemparin balik tuh, Pak. Nih sholat kau gitu ya. Gitu ya Pak di Aceh ya, dilempar. Baik. Jadi ciri-ciri orang yang kacau rohaninya, suka mengundur-undur amal soleh. Ya, jangan nunggu pensiun lagi. Ini COVID ini udah semi-semi pensiun kita nih semua. Kita nggak tahu nanti gimana. Coba latihan puasa lah, Pak. Siapa tahu nanti ada musim di masa semuanya pacaklik. Kita kan nggak tahu. Kalau mukmin sudah biasa puasa rohani ditambah, artinya kalbunya hanya bergantung kepada Allah. Insya Allah nanti ketika masa itu datang, dia tidak akan menjadi pengikut Dajjal. Ternyata ujiannya Dajjal itu nanti cuma satu, yang paling berat, ujian perut. Itu paling berat. Ujian perut itu kiai aja lewat. Kiai aja lewat. Paham maksud saya? Ya. Kenapa ada kiai komersial? Kenapa ada ustadz bertarif? Itu urusan perut semua. Dan Allah telah menyinggung itu. Apakah mereka tidak baca ayat itu? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak pasang tarif. Ini baru mu'alaf diundang ke luar kota, langsung minta panjer 5 juta. Ya, saya nggak usah sebut lah namanya siapa. Ngisi juga di sini. Ya, alhamdulillah selama COVID nggak ada. Ya, saya juga nggak ngisi di sini. Kita dapat laporan, Pak, dari daerah. Kita kan jauhlah terus ke kampung-kampung. Buat daurah-daurah Ahlussunnah, penandaan Ahlussunnah lah kira-kira. Kita ya menyebar cahaya itu, semoga Allah sambung rahasia itu ke dalam kalbu kita.
Ya laporlah mereka, Ustadz saya ngundang fulan, ternyata urusan perut, minta panjar 5 juta. Mu'alaf padahal. Kita yang dari dulu ngaji, nggak berani Pak panjar-panjar. Ya. Kita cukup Allah aja yang panjar. Semoga itu jadi jaminan kita bisa disebut da'i ilallah, pendakwah kepada Allah, bukan da'i ilal fulus, ya. Da'i ilal butun, ya, ke perut, bukan. Nah ini berat, ujian perut itu berat sekali. Ini yang dikatakan oleh Imam Syarqawi dalam Syarah Al-Hikam, kitab yang lain, Asy-Syuhrah qabla al-kamal sarmun qatil. Ingat nih kalimat ini. Populer, terkenal sebelum matang rohaninya, itu bisa membunuh kalbunya. Nggak punya hati nanti. Nggak punya hati sama sekali. Jadi kalimat Imam Nota'illah ini menyindir kita semua supaya kalau taat jangan diundur-undur. Kalau mau khatam Quran jangan diundur-undur. Kalau mau ngaji Pak sekarang jangan diundur-undur. Ngaji itu sekarang yang dicari bukan ngaji yang banyak amalnya nanti, tapi ngaji yang membuat kita mengenal siapa yang kita sembah. Inilah penutup kajian kita pada pagi ini. Sebelum ada tanya jawab, ada tanya jawab nggak Pak? Ada ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahan biasa orang apa? Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku. Itu terjemahan harfiah. Coba kita lihat terjemahan ilmu ma'rifatullah yang diwariskan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal yang disembahnya. Saya mau tanya Pak, udah kenal belum dengan siapa yang kita sembah? Oh ya, guru saya dulu ngajarin kita sembah Allah, kita sembah Allah. Kalau begitu kita disebut abid, ahli ibadah aja. Dari tadi kita menyebut arif, abid. Apa beda abid dengan arif? Abid itu menyembah Allah karena ada maunya. Mau dapat surga, mau dapat bidadari 72, ya. Jadi surganya mohon maaf, surga seksual, surga hasrat. Benar gak tuh? Boleh nggak? Boleh. Tapi levelnya masa dari dulu ngaji begitu-gitu aja? Ini ngaji udah setiap pagi Pak? Udah? Belum, baru Sabtu Minggu, Sabtu Ahad. Baru 2 hari seminggu ya. Tapi kalau hari biasa kan 2 kali sehari. Ba'da maghrib, ba'da isya. Sekarang yang perlu kita butuhkan di akhir zaman tidak hanya bagaimana cara memperbanyak amal, tapi mengenal siapa yang kita sembah dalam beramal. Nanti kalau sudah sampai pada ma'rifatullah, dijamin Pak, kalau nanti datang si Dajjal pembawa fitnah itu, kita nggak akan berubah. Tapi kalau ahli ibadah aja, nanti hidup di masa Dajjal, mending Bapak minta meninggal sebelum itu ya. Nggak akan kuat. Urusan perut ya. Bahkan Dajjal kalau sudah keluar itu, anak istri itu bisa jadi diperkosa oleh tentara-tentaranya. Kita dituntut, kamu ikut saya atau gimana? Diancam. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min fitnatil Masihid Dajjal. Ya, semoga kita terjaga dari fitnah Masihid Dajjal. Dan saya meyakini virus-virus huru-hara sekarang itu bagian dari skenario-skenario itu. Tapi saya nggak mau seperti kawan-kawan kita yang terlalu buru-buru mengatakan Dajjal sudah keluar, Mahdi sudah keluar ya. Itu sama dengan menghendaki sebelum Allah menghendaki. Udah jalani aja gitu. Kira-kira begitu. Jadi menyembahlah kepada Allah, lalu kenallah Allah yang kita sembah. Nah, kalau sudah kenal nggak akan lagi berubah tuh imannya. Insya Allah. Ini yang dikatakan oleh Heraklius ketika ditanya oleh Sufyan. Apa kata Heraklius? Adakah umat Muhammad yang murtad? Apa jawaban Sufyan? Tidak. Lalu Heraklius mengatakan, betul. Jika iman nurnya telah masuk ke ruang relung-relung kolbu, dia tidak akan pernah keluar. Maka dalam bab akidah,
Siapa yang benar-benar mukmin tidak akan pernah murtad. Tapi kalau dia baru level muslim, pasti bisa murtad. Mungkin murtadnya bisa bolak-balik 1000 kali. Ya. Kira-kira itu Bapak Saudara makan Allah. Nanti sholat syuruknya diundur aja. Ya. Karena sholat syuruk itu waktunya sampai sebelum duha. Ya, tafadhal. Kalau ada yang bertanya, Pak Mirwan nih. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmat ridho dari Allah. Kami merasa bersyukur ini hari yang kedua kali kita mendapatkan tausiah langsung tanpa lewat Zoom atau lewat online. Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan terdetik sejak mulai PSBB diberlakukan, di mana dengan adanya isu COVID-19 ini kan di satu sisi protokol kesehatan itu bagus sekali, kita dilatih untuk menjaga kesehatan, menjaga jarak, menjaga jangan sampai terpapar penyakit. Tetapi dilihat dari satu sisi itu betul, tapi ada dampak yang luar biasa yang sekarang mulai dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berapa banyak sekarang terjadi kemunduran, industri-industri penerbangan jatuh, industri pariwisata jatuh, industri yang lain-lain juga mulai terasa, sehingga akhirnya kekhawatirannya nanti akan terjadi musibah ekonomi. Orang lapar, orang meninggal bukan karena penyakit, tapi memang tidak bisa beli beras. Nah, kira-kira bagaimana Rasulullah SAW mengantisipasi hal ini, karena sejak zaman Nabi tidak pernah terjadi wabah yang sampai 6 bulan, bahkan saya dengar nanti diperpanjang lagi 2 minggu, perpanjang 2 minggu lagi, terus dan mungkin akan seperti ini. Tapi alhamdulillah kita bersyukur pada pengurus NUBJ, kita masjid yang sudah berani secara formal mengadakannya, walaupun masjid-masjid di luar sih sudah biasa, mereka sholat pun berdempet-dempetan seperti biasa. Jadi kelihatannya ada dua pendapat. Kira-kira yang mana yang harus kita ikuti? Takut ikuti peraturan kesehatan secara ketat, tidak boleh bersalaman, padahal bersalaman itu dalam agama, dalam surah silaturahim. Beda ikatan batin dengan salaman dengan hanya dari jauh begini saja. Satu. Yang kedua, kita datang ke masjid. Masjid ini dijamin oleh Allah tempat yang aman, tempat yang bersih. Karena datang berwudu. Sementara di satu sisi ada orang yang takut terpapar, sehingga akhirnya semua dibatasi oleh pemerintah, dampaknya ekonomi kita jatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, ini cerita akhir zaman ini Pak. Ya, dulu sudah ada virus-virus yang mirip, tapi tidak ada yang efeknya sebesar ini. Cuma Bapak lihat, ini bukan teori konspirasi. 2015 ada konglomerat dunia sudah cerita tentang corona, ya kan? Tapi usut punya usut. Yang dia bacakan itu adalah hasil lab yang sudah dipresentasikan di WHO dan lain-lain tahun 2010. Kita baca tuh, kan udah buka PDF-nya sudah lengkap semua. Kita nggak bisa nutup mata lagi. Oh, nggak ada itu. Bapak coba lihat, Amerika yang kata orang adidaya itu punya utang. Utang ke siapa ya? Berarti ada negara lain dong. Apakah dia utang ke Cina? Enggak. Cina yang sekarang juga nyaingin Amerika juga punya utang. Utang ke siapa? Siapa lagi? Yang kuat di Eropa, Swiss, bukan Perancis Pak. Perancis udah weak sekarang, udah sangat lemah sekali. Ya, 3 tahun lalu kita ke sana, orang Swiss ngejekin Perancis, poor, gitu, miskin loh gitu. Saya dengar sendiri Pak, mereka ngomong begitu, parah ya. Inggris sampai keluar Brexit, karena dia udah baca itu semua. Karena kalau dia ikut kemarin, masih ikut Eropa waktu itu, ini Eropa, maka kena dampaknya lebih dahsyat. Saya tidak mau berangan-angan dalam bab ini, tapi ini bukan sembarangan.
jika cuma COVID yang tidak terlihat itu bikin goyang semua negara, berarti ada negara yang bukan negara, kekuasaan yang bukan pakai negara-negara nation, itu sedang ngerecokin negeri-negeri semua ini, negeri kita semua. Dan saya meyakini ini fitnatud dajjal. Jadi dajjal dengan fitnah itu berbeda. Fitnatud dajjal, fitnah apa arti fitnah? Kekacauan yang disebabkan sebelum munculnya dajjal, itu fitnatud dajjal. Dan ada disebut fitnah kubro dan wusta. Kalau yang dulu-dulu sugro, saat dajjal muncul itulah yang kubro. Sekarang itu sudah wusta, fitnah yang medium. Sudah medium, Pak. Namun, tidak usah khawatir, negeri kita Allah berkahi dengan banyaknya zuriat para Rasulullah ada di negeri kita. Bapak coba tanya sama orang-orang Arab keturunan Rasulullah dari Yaman. Itu klan-klannya keturunan Rasulullah ada di Indonesia, tapi udah nggak ada di Yaman. Jadi ada suku apa gitu ya, kabilah fulan, ada di sini, nggak ada di Yaman. Apalagi di Arab Saudi udah nggak ada, Pak. Yaman itu kalau nggak ada Tarim, nggak ada Hadramaut, nggak ada Al Habib Omar dan guru-guru kita mulia di sana, itu lewat sudah. Karena aliran ekstrim sudah berkembang di daerah Dara'ah, Damaj, dekat situ juga, Son'a, ya sudah banyak. Kemana mereka? Ternyata mereka dari dahulu sudah bikin markas-markas dakwah di negeri kita. Ada Maulana Ibrahim As-Samarkandi, ada Ahmad Jumadil Kubro. Sebelum itu ada yang kita dengar Sunan Ampel, itu kan keturunannya Raden Rahmat. Kemudian generasi-generasi setelahnya yang kita sebut sekarang habaib itu, ya. Dan kabar gembiranya apa dari Rasulullah? Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang orang di akhir zaman yang dapat hidayah, dapat guidance langsung dariku, yang bisa menyelamatkan banyak orang, min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Dan sekarang yang terbanyak di mana? Di Indonesia, Pak. Silakan tanya ke Robito Alawiyah. Terbanyak di Indonesia, bukan di Maroko, bukan di Arab Saudi, bukan di Irak, bukan di India, tapi di negeri kita. Masa saya berkeyakinan kebangkitan Islam itu nanti ada dari negeri kita. Namun kuat nggak nunggunya? Ntar giliran keluar Dajjal dikira itu Mahdi. Kenapa? Sakti, Pak, Dajjal itu. Sakti Dajjal itu. Orang akan mengira ini nggak mungkin kalau bukan Mahdi. Gitu. Gimana? Kuat nggak ntar? Kelaparan. Ini sekarang juga banyak yang bunuh diri, artis-artis di Korea, di India. 20 tahun mereka kerja di entertainment, sekarang bunuh diri. Di Korea paling banyak bunuh diri semenjak COVID. Indonesia karena kepalanya 5 kali sehari ke bawah, alhamdulillah nggak banyak tuh yang bunuh diri ya. Yang bunuh diri yang nggak jelas itulah. Aduh, dosa bunuh diri itu dahsyat, Pak. Jangan pernah ada di antara kita yang bunuh diri nih. Karena orang yang bunuh diri itu nggak diterima ke atas, nggak terima ke bawah. Itu yang disebut gentayangan itu. Tapi gentayangannya bukan jadi hantu, bukan. Kalau yang gentayangan yang kita dengar itu setan itu, iblis itu, ya, jin. Mereka nggak diterima ke atas, nggak diterima ke bawah. Gimana tuh nasibnya? Nauzubillah misalnya itu siksaan kubur itu. Jadi siksaan kubur itu nggak mesti di dalam kuburnya. Nanti akan ada orang nggak kuat karena kelaparan bunuh diri, Pak. Nauzubillah min dzalik. Kuat nggak menuju itu? Jadi masalah yang tadi resesi, apalah istilahnya kan menakutkan ya. Nggak usah khawatir, Pak. Indonesia nggak akan mengalami kelaparan sedahsyat itu. Coba buka tentang swasembada kita, itu daerah Kalimantan. Sekian ratus hektar, bahkan ribuan hektar itu sedang dipersiapkan untuk pangan. Coba lihat deh, videonya banyak. Ya langsung. Maka Bapak yang dulu tidak nyoblos presiden sekarang, seperti saya, sudahlah, jangan ngutuk lagi, jangan menghujat lagi. Sekarang PR kita cuma satu,
mendoakan siapapun yang memimpin negeri ini supaya Allah guide dia secara gaib, secara batin untuk menyelamatkan negeri kita. Sepakat nggak? Al-Hazni Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli amin. Ya, ada lagi. Insyaallah doanya mustajab, doa pas taklim. Ya. Sebelum tambahan Pak Mirwan nih. Ciri-ciri orang yang arif tidak meminta takdir dicabut. Hanya orang awam. Bapak mau ningkat nggak dari hamba, abid, suka ibadah, tambah suka ibadah, kenal yang diibadahi. Mau naik? Mau naik pagi ini? Ciri-ciri orang yang arif, yang bermakrifat kepada Allah tidak pernah minta takdir itu dicabut, karena Nabi mengatakan jaffatil aqlam, bahwa tinta dari kolamnya takdir, tintanya takdir itu sudah kering. Maka memintanya untuk dihapus itu tidak bijak. Tapi kita punya celah. Allah itu punya kudrah iradah. Kudrah iradah itulah takdir qada dan qadar. Kudrah kehendak, iradah kudrah kekuasaan, iradah kehendak. Itu takdir Allah. Namun kita punya satu celah, dan itu celahnya luas sekali, yaitu bab jaiz. Allah punya sifat jaiz. Apa arti sifat jaiz? Setelah ini bisa jadi coronanya hilang, bisa jadi tidak. Jangan hanya minta corona hilang, Pak. Banyak virus ini mau datang. Kita minta corona hilang, nanti muncul yang lain. Maka yang kita minta bukanlah virus itu hilang. Apa kata Imam Abul Hasan Sadzili? Sungguh celaka orang yang percaya kepada Allah tapi tidak menerima kehendak Allah. Celaka, Pak. Dan lebih celaka lagi, orang gak percaya Allah, ingkar kepada Allah, menolak takdir Allah. Kebanyakan kita, doa-doa kita levelnya level yang satu itu. Percaya kepada Allah tapi nggak mau menerima kehendak Allah. Mau nikahin seorang pasangan tapi nggak menerima kekurangannya, kira-kira begitulah. Terus gimana dong? Tengkar mulu tiap hari ya? Akhirnya kita bertengkar terus dengan bab iman dalam kolbu. Jadi Pak Yul ya, benar? Lupa. Pak Erwin, Pak Erwin ya. Kita jangan meminta supaya virus ini terangkat. Yang kita minta apa? Ya Allah, jaga kami, ridhoi kami. Beri rasa ridho dalam kalbu kami. Raditu billahi robba. Aku ridho kehendak Allah apa saja. Kalau Bapak dapat itu, ini yang disebut arif billah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. COVID-19 belum berakhir. Iya. Biasanya kita di sini baca qunut nazilah. Tapi Imam hari ini saya nggak tahu mengapa aja ini tidak baca. Apa karena ada Ustaz di sini perlu dipertanyakan dan mesti diulangi lagi nanti. Iya. Kedua, kepada pengurus atau panitia, kalau ada pengajian begini, tempat ustaz untuk sholat di sini tolong disiapkan. Jangan sampai seperti tadi, ustaz terpaksa ke belakang mundur untuk mencari tempat sholatnya. Kalau sempat ustaz ini ustaz mengambekkan, nggak jadi dia itu ceramah tadi. Tapi untuk tidak, ya. Ini perlu kita koreksi. Saya ingin kalau koreksi itu langsung, tidak pakai macam-macam. Ya. Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa kemungkinan besar nanti Islam ini berjaya dari Indonesia ini. Insya Allah. Lihat, tapi saya lihat agak pesimis, Ustaz. Mengapa? Sampai saat ini umat Islam di Indonesia ini berkurang, bukan bertambah. Persentasenya, apalagi yang kita dengar dari almarhum Ustadz Pogoginta kemarin, Insan Wali Pogoginta, itu sekarang hanya tinggal 73% umat Islam di Indonesia.
Saya baca buletin dari Kristen tahun 2025 mereka mau menjadikan 50%. Artinya kita yang berkurang, mereka bertambah. Bagaimana kita bisa maju kalau ini terus terjadi? Bagaimana kira-kira kita mengatasinya? Yang berikutnya masih harus kita lagi. Ntar saya lupa Pak dulu. Nah, ini cuma ini aja. Oh, iya, udah. Kalau menurut Ustaz, apakah kita ini sudah boleh saat ini ceramah seperti ini? Karena masih banyak nih pengurus masih takut nanti kena COVID gede-gede, badannya gede-gede kena ini. Sementara kita tahu masjid ini bersih, sepertinya ya kalau menurut kita untuk kena COVID di masjid ini jauh lah. Jadi supaya ceramah itu diteruskan atau dimulai lagi. Gitu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus langsung dengar Pak. Ya terima kasih perhatiannya ya. Saya nggak kepikiran dari masalah tempat duduk itu ya. Ya masa sih Indonesia jadi tempat kebangkitan Islam, sedangkan agama sebelah juga katanya ada target-target. Target itu cuma target Pak. Dulu kampung saya Sumatera Barat mau di 50% kan tahun 2000. Apa buktinya sampai sekarang? Orang ada Injil bahasa Minang aja rame, langsung ciut mereka. Ya, walaupun saya tidak melarang kok Injil berbahasa apa aja kita nggak larang. Bahasa Melayu ke bahasa apa, bahasa Arab juga dulu ada. Bahkan sebelum Islam ada sudah ada Injil berbahasa Arab, nggak ada masalah. Tapi itu cara orang-orang sana untuk menolak kristenisasi itu. Namun nggak usah khawatir Pak, Islam dan Kristen memang agama misionaris, bahasa Arabnya dakwah, ya kan? Makanya jemaah tabligh ada namanya jaulah. Di Muhammadiyah ada majelis tabligh, di NU juga ada bab lembaga dakwah gitu, LDNU gitu kalau nggak salah ya. Itu ada semua. Orang Persis juga punya, semuanya punya. Lalu gimana? Non-Muslim ataupun ajaran-ajaran menyimpang itu ketika masuk ke dalam tubuh umat Islam mirip kayak vaksin. Kalau dia masuk nanti lawannya lebih gede Pak. Jadi saya bersyukur kalau mereka ngomong begitu. Ya, nanti balasannya lebih gede. Nggak usah khawatir, Indonesia keislamannya sudah mendarah daging. Ini paling lucu, ada yang buat agama baru, Ahmad Musodik, masih ingat? Bapaknya meninggal, orang tuanya meninggal, saya lupa bapaknya, emaknya. Terus udah bingung ngapain Pak dia? Baca Yasin dia. Jadi dia itu sudah kafir secara hukum Islam, tapi alam bawah sadarnya dia NU. Pas meninggal orang tuanya dibaca Yasin Pak. Kalau orang Aceh Muhammadiyah mungkin nggak tahu deh ngapain dia. Artinya itu dia udah lupa kalau dia tuh pernah kafir gitu. Ya masuk Islam lagi tuh berarti kayaknya. Nggak tahu kalau habis itu jadi apa lagi. Nah ini, jadi Indonesia karena Allah itu menakdirkan banyaknya sekarang zuriat Rasulullah, putra Rasulullah di negeri ini, maka akan banyak Pak. Vaksin-vaksin itu vaksin semua itu. Ya, aliran A, aliran B, aliran C, nggak usah khawatir. Bahkan Imam Mahdi palsu juga banyak. Nggak jauh di tempat saya, Sawangan Parung tuh juga ada yang ngaku Imam Mahdi. Bintaro belum ya, aman. Kenapa nih ada Imam Mahdi palsu? Itu kerjaannya Nabi Khidir alaihissalam tuh. Karena kalau Imam Mahdi sekarang kecium, dibunuh oleh tentara Dajjal, habis Pak. Ya, maka dalam hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan mengislahnya, yuslihuhullahu fi lailah. Allah akan mengislah Imam Mahdi itu dalam semalam. Hadisnya sahih. Maksudnya islah semalam apa? Sebelum diislah, kita nggak akan kenal persis itu. Bapak nggak akan kenal persis siapa Imam Mahdi. Kenapa? Dia nggak akan berpenampilan ustadz Pak. Ini mohon maaf, saya kasih tahu aja ya. Al-Mahdi tidak berpenampilan ulama. Makanya orang-orang itu lagi buru itu ya, orang-orang yang ingin membunuh Al-Mahdi itu dengan nama-nama intelijen apalah, mereka lagi nyari tukang jual gorengan, tukang sapu, tukang sapu, dikira begitu Imam Mahdi.
Karena bukan yang berpakaian begini, bukan yang pakai kopiah begini. Enggak. Nah, ini yang makna islah. Itu cara Allah menyembunyikan Imam Al-Mahdi. Maka ini yang disebut Nabi SAW, ismu kasmi. Namanya seperti namaku. Nama dalam bahasa Arab, ismun, artinya dua. Kemuliaan. Yang kedua, al-alam, tanda. Ya, kemuliaan dan tanda. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Insya Allah negeri kita dijaga. Adapun mengenai pengajian, selama masih ngikutin protokol kesehatan, silakan diaktifkan Pak Mengurus ya. Kita mendukung. Masjid ini pasti jadi contoh karena masjid besar di sekitar Bintaro. Walaupun di masjid yang lain sudah rapat, Bapak ikutin aja protokol kesehatan karena fatwanya sudah membolehkan. Dulu kan masih ramai karena semua orang shock dengan berita ini, akhirnya masjid tutup aja kan gitu. Ya itu wajar orang shock. Kita nggak tahu karena pemberitaan itu dahsyat sekali. Saya nggak nonton TV aja, kena YouTube Pak. Kita kadang-kadang buka YouTube apa gitu ya, yang muncul berita-berita begitu. Sekarang cuek aja kan. Katanya muncul klaster baru. Lama-lama nanti muncul namanya imun sosial. Sosial imun. Sosial imun itu orang ngerasa cuek aja tuh ya. Imun begini lebih kuat kadang daripada imun biasa. Tapi kalau nggak kuat di dalam kalbunya, buruk sangka terus orang, oh ini kayak kena COVID nih. Apalagi tadi ada yang batuk-batuk kan. Kayak COVID gitu. Padahal orang itu biasa tiap pagi batuk-batuk. Dari zaman bahla udah batuk-batuk gitu. Nah, kita jangan suzon kepada orang. Apakah masih dianjurkan salaman? Ya saya rasa untuk menjaga COVID ya bijak aja. Kalau saya orangnya nggak takut, saya salaman Pak. Tapi kalau orangnya khawatir ya kita nggak usah deh ya. Kalau salaman nanti cuci tangan lagi deh. Baik. Ada lagi Pak? Udah cukup ya? Gimana? Ya, tafadhal. Kelihatannya banyak yang mau bertanya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, seperti kita ketahui kan kita kondisinya sekarang lagi kondisi wabah kan Pak. Sebagaimana Ustadz bilang tentang takdir, kita jangan minta supaya corona ini cepat-cepat diangkat Pak. Sebenarnya ini berhubungan dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi Pak, tentang negara berlomba-lomba membuat vaksin Pak. Nah, saya pernah membaca ya Al-Quran ya, Al-Mu'min 14 ya, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan akhir Azubillahiminasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukankah Allah itu telah menciptakan manusia ini sebaik-baiknya Pak? Seperti itu kan. Dan apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim ya, menghadapi apa ya, tentang vaksin ini. Kira-kira misalnya vaksin ini di zaman Rasulullah, apakah mungkin Rasulullah menerima? Saya nggak tahu alam ya. Tapi karena cukup banyak ya, rekan-rekan saya juga terkena ya. Ada yang terkena 40 hari. Bahkan banyak rekan-rekan kakak kelas saya yang dokter itu banyak meninggal juga. Terus dan kebanyakan kadang ya yang saya lihat ada beberapa cerita teman-teman tuh banyak mereka tuh seperti OTG, tapi ketika mereka ketahuan swab langsung keluar itu semua kata dia, gejala-gejalanya semua keluar seperti itu. Nah sekarang apa yang kita lakukan ya, pandangan kita tentang vaksin ini Pak, karena kan vaksin ini kan perlu jangka panjang kata ahli-ahlinya, dan saya pernah melihat video dari dokter di Jerman menolak vaksin seperti itu, sampai mereka menolak seperti itu. Jadi kira-kira apa kaitannya vaksin ini dengan apa ya, ayat-ayat Allah yang saya sebutkan tadi? Kira-kira kita tuh harus ikhtiarnya bagaimana? Oke. Ya, dalam kedokteran juga ada mazhab aliran-aliran ya. Ada aliran vaksin, ada anti vaksin. Maka waktu anak-anak kita diimunisasi, itu ada satu kelompok yang menolak imunisasi, benar nggak? Ya.
Namun pendapat yang paling kuat, karena kita bukan dokter, kita ikuti saja ID misalnya dalam hal ini. ID udah jelas mereka mu'tabar, mereka mu'tamad, bisa kita pakai karena punya otoritas yang baik dan punya standar yang jelas, bukan hanya asumsi dan opini. Maka sebaiknya kita mengikuti fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Ini diulang 2 kali dalam Al-Quran. Ikutilah orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Dalam hal ini jangan ustadz yang didengarkan, tapi dengarkanlah ahli kedokteran. Maka dai-dai ulama yang mengerti ini pasti kemudian memulangkan keputusan ini kepada ahli kedokteran. Opini-opini ini kita tidak usah terlalu hiraukan. Adapun tentang vaksin ini bagian dari apa yang Nabi katakan, tadawu ibadallah, berobatlah ya hamba Allah. Kita berobat, iya, tapi dalam garis takdir kan gaib. Kita tidak meminta takdir ini dihapus. Kita cuma mengatakan, ya Allah, lakukanlah sesukamu. Gitu. Lakukanlah sesukamu. Lakukanlah seridho-ridhomu. Tapi ya Allah, jangan cabut keridhaan dari kalbu kami. Gitu. Sehat nggak ridho, sakit ridho, mending sakit. Tapi sehat, ridho, syukur, mending itu Pak, lebih baik lagi. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini, misalnya dengan adanya orang-orang yang dites gitu ya, kalau rapid kan belum otoritatif ya, apa tadi swab ya. Ini yang bahaya Pak. Orang itu biasanya dia positive thinking. Ketika dilakukan swab itu ternyata positif. Apa yang terjadi? Shock. Shock ini kemudian membuat imunnya jatuh, dan itu dokter-dokter sudah paham. Maka kita menyarankan jangan banyak-banyak deh swab itu. Jangan banyak-banyak Pak. Di Amerika aja presiden Amerika ngomong begitu. Iya. Amerika sendiri nggak bisa membendung ini, maka ini bukan skenario Amerika, bukan skenario Rusia, bukan Cina. Cina aja nggak bisa Pak. Vietnam katanya yang kemarin hebat apa sekarang? Ya. Inggris, Prancis kacau, Spanyol hancur, Pak. Italia juga kemarin begitu. Adapun Jerman, karena Jerman ini mohon maaf ada egonya sedikit, karena mereka kekuatan ilmiahnya lumayan kuat, dan presidennya seorang ahli ilmu eksak ya, ahli kimia kalau nggak salah. Dia pun masih melihat opini-opini yang bermacam-macam itu. Jadi saran saya, kalaupun Bapak nanti swab atau apa ya, coba dibangun husnuzon dalam dirinya, berpikir positif, ridho. Maka saya kemarin saya keceklek Pak paru-paru. Alhamdulillah ini bisa gerak nih. Tadinya nggak bisa bangun, keceklek sampai badan panas dingin. Tapi apa yang keluar dalam hati? Alhamdulillah, Allah begitu ya. Terus kalimat yang paling membuat saya tersentuh itu raditu billahi robba. Ya Allah, jika memang engkau ridhoi aku dengan keceklek begini, aku ridho. Jadi kalau saya ngomong agak tinggi dikit, itu langsung sakit Pak di sini. Ya. Rasa ridho itu muncul nggak? Untuk memunculkan rasa ridho, maka perlu menanamkan itu setiap pagi, setiap sore. Jadi kalau di hadis itu dikatakan 3 kali, sebaiknya Bapak membacanya 7 kali. Katakan raditu billah, aku ridho atas kehendak Allah sebagai Rabbku. Udah dibaca itu Pak, raditu billahi robba wa bil islam dinina. Jangan hanya hafalan, coba mainnya di kolbu sekarang. Ya Allah, aku ridho apapun kehendakmu atas diriku. Ini yang kita sebut menerima kenyataan diri sendiri, memaafkan diri sendiri. Itu yang juga kita katakan kenapa pemaksiat bisa ketemu rahmat Allah, karena dia bisa memaafkan dirinya sendiri dan tidak menyalahkan orang lain. Gitu. Terakhir, ya tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya kembali kepada tausiah Ustaz awal, kembali ke Al-Hikam. Pernah saya membaca buku Ustaz yang pure Muslim, Muslim Puritan. Ya. Puritan. Jujur saja agak bingung untuk mentelaah Ustaz. Iya. Dan saya lihat beberapa kajian di situ ada hal-hal yang menarik untuk mencerahkan kolbu yang sering Ustaz katakan. Mohon penjelasan
ada urutan atau level yang disebut dengan takwa, kemudian wara' dan zuhud. Ini hal-hal yang agak sulit sekali untuk dicapai orang-orang seperti orang awam lah seperti kita. Mohon, apakah hubungan antara takwa kemudian wara' dan zuhud seperti kita bisa mentapaki supaya kecerahan qalbu itu kita dapatkan, Ustaz? Mohon. Terima kasih. Iya. Takwa dan wara' itu berhubungan erat. Tapi zuhud lain lagi. Takwa dan wara', takwa itu amal soleh yang muncul dari dalam diri. Tapi amal soleh ini tidak akan muncul kalau orang tidak meninggalkan hal-hal yang boleh, jika membuat dia terjebak kepada makruh apalagi haram. Itu disebut wara'. Maka orang-orang yang wara' inilah yang bisa mengisi hidupnya dengan ibadah-ibadah. Nah, ibadah ini jika bersumber dari perasaan tadi disebut takwa. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa ada di dalam diri, di dalam jiwa kita, ya. Adapun zuhud, sebelum zuhud, masih ingat ayat puasa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu adalah goal dari ibadah puasa. Jadi ujung dari ibadah fisik itu adalah takwa. Namun saya balik, sebenarnya ibadah fisik itu bersumber dari ketakwaan itu. Adapun zuhud, zuhud itu ada tingkatannya, Pak. Ada zuhud dari dunia, ada zuhud dari akhirat, ada zuhud dari dunia, ada zuhud dari akhirat, ada zuhud dari dunia dan akhirat. Gitu. 3. Zuhud dari dunia ketika di dalam hati kita tidak ada satupun nama dunia di dalamnya. Kayaknya kita belum selamat ya, Pak. Ya, rupiah, dolar tuh masih ada di dalam tuh ya. Ya enggak? Nafsu, hasrat itu jujur aja. Saya aja belum selamat dari itu. Padahal ngaji hikam, belajar zikir, riyadhah ribuan zikir. Apalagi yang enggak riyadhah zikir. Kira-kira gimana tuh? Ada orang enggak itu lagi dicarinya. Dunia ini terbagi dua juga, ada hissi maddi, ada yang materi, ada yang ghair maddi. Popularitas, posisi. Kenapa ada orang tengkar untuk cuma jadi RT RW, Pak? Emang RT RW dapat gaji apa? Enggak ada apa-apa, itu cuma popularitas. Popularitas aja. Mau jadi pengurus masjid, emang dapat gaji apa? Dapat hujatan adanya. Diomelin orang ada, dikritik orang. Kalau bukanlah karena popularitas, enggak ada. Lalu supaya kita enggak kena ini, maka ada perlu zuhud dari dunia. Gimana cara mengeluarkannya? Dia harus didesak dengan nama Allah. Makanya kita mengajarkan dari dulu, ayo sebut nama Allah pakai kolbunya, supaya selain nama Allah itu tertumpah, ya, yang ada di dalam cuma nama Allah, 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 gitu ya, la ilaha illallah. Itu keluar semua tuh. Orang nyari gelar LCMA, doktor, sarjana teknik, insinyur, dulu insinyur kan, magister, doktor, PhD, apa yang dicari? Gelar itu nggak ketulis kok di jidat. Akhirnya kawan-kawan itu mengenalkan diri, saya dokter fulan, kan gitu kejadiannya. Ingin disebut dokter. Itu popularitas. Popularitas semua. Saya direktur, saya manajer, saya GM, gitu. Itu semua popularitas. Ketika rasa itu bisa ditekan, bahkan diangkat dengan nama Allah, maka sembuhlah dia dari penyakit hubbud dunia, penyakit cinta dunia. Orang ini baru masuk ke level awal dari hubbul akhirah, cinta akhirat. Cinta akhirat itu bagus. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Namun orang begini, walaupun udah gak cinta dunia, tapi dia masih beribadah itu pakai tarif. Tarifnya adalah surga, bidadari, sholat duha supaya dapat rezeki, apalagi tahajud supaya nanti menikahi bidadari. Masih begitu. Ini benar gak? Benar.
Cuma sorganya baru sorga seksual. Ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, surat Ar-Rahman. Orang yang takut kepada makom Rabbnya, Tuhannya, dia dapat 2 surga. Surga yang tadi dan surga muqarrabun yang disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Nanti coba lihat surah Al-Waqi'ah ya. Muqarrabun adalah surga ma'rifatullah kepada Allah SWT. Dia bertemu dengan yang punya surga, berdialog dengan punya surga, bermanja-manja kepada yang punya surga. Bayangkan Pak, saya diundang ke rumah Pak Mirwan, tapi Pak Mirwan udah 2 hari saya nginap gak mau ketemu. Kabur gak saya besoknya? Saya kabur, padahal dibilangin, tuh makanan ambil semua, tuh ada tuh budak-budak nikahin deh gitu. Gak akan saya terima itu, tersinggung Pak. Kenapa? Kok yang punya rumah gak mau menemui? Makanya nanti orang-orang setelah masuk surga, yang dulu dia tidak zuhud akhirat, setelah setahun akhirat 1000 dunia Pak, 1 hari. Coba dihitung, setahun akhirat, 1 harinya 1000 tahun, 365 hari kali 100 hari, berapa ribu tahun? 365 ya, 60-an lah ya, ribu tahun. Dan Allah baru kasih hadiah memandang Allah sekali. Jadi 300-an tahun baru ketemu Allah. Itu orang-orang yang mendambakan cuma surga-surga seksual, surga-surga kenikmatan, yang tidak zuhud dari akhirat. Maka ada zuhud level 3, zuhud dari dunia dan akhirat. Maka zuhud ini gak ada kaitannya dengan miskin. Zuhud itu urusan kolbu aja. Maka jangan heran orang miskin cinta dunia, orang kaya gak cinta dunia. Buktinya apa tidak cinta dunia? Duit kasih aja. Ini ciri-ciri bapak ini cintanya cinta akhirat atau cinta Allah. Kalau ada duit, dia kasih aja. Bangun masjid, bangun pesantren, kasih orang miskin. Itu tanda zuhud sudah ada di kolbunya. Jadi ciri-ciri orang zuhud tidak pernah ngitung saat memberi. Gak pernah ngitung. Udah begitu belum? Ini kita cek aja nih. Berarti zuhud dunia mesti kaya dong. Kenapa? Mereka mikir kalau kami pelit saat miskin, pas kaya lebih pelit lagi. Jadi kadang-kadang orang miskin lebih pelit dari orang kaya Pak. Gak zuhud ya. Nah ini, saya pun belum sampai ya. Maka kita berlatihlah mengenal Allah yang punya dunia dan akhirat ini. Lillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah lah langit dan bumi ini. Maka pelan-pelan Allah akan mencabut cinta dunia dari kalbu. Mari kita doa sejenak. Allahumma ya Rahmanir Rahim, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Arshil Azim, Ya Rabbas Samawati wal Ard. Ya Allah, wahai pencipta langit dan bumi, pencipta arasy yang sangat besar dan agung, pencipta kami semua, yang menciptakan juga virus-virus yang ada di dunia ini. Selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan kalbu kami. I'tina ridhak, ya Allah, berikan kami keridhaan-Mu. Ridhoi kami ya Allah meskipun kami salah, dan cintai kami ya Allah dalam ketaatan kami. Allah maj'al sayyi'atina sayyi'at man ahbabta. Ya Allah, jadikan kami jika terjebak maksiat cepat kembali kepada Engkau. Ya Allah, jadikan kami jika taat kami mensyukuri pemberian Engkau. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wakhruj an qulubina hubbad dunya wa ma siwa. Ya Allah, cabutlah dari kalbu kami cinta kepada selain Engkau. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sayyidiz zahidina wal arifin wa ala alihi wa ashabihi jema'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.